Doa ibu itu adalah betul-betul jalan menuju kesuksesan. Itu saya percaya banget dan saya setiap minggu di antara kesibukan saya punya skala prioritas gitu. Prioritas pertama ini yang paling mudah gitu kan. Bagaimana Sandi membagi waktu? Kan 24 jam sama banyak tugas-tugas di kantor, banyak tugas-tugas yang lain. Bagaimana cara membagi tugas? Paling mudah adalah membagi tugas dengan skala prioritas. Satu adalah kewajiban kita kepada Yang Maha Kuasa, kepada alam semesta, yaitu ibadah. Itu prioritas nomor satu. Nomor dua adalah prioritas kepada keluarga. Sebelum tugas kita di kantor maupun di organisasi maupun yang lain-lain, tugas yang kedua adalah bagaimana kita menjalankan tugas kita sebagai bagian elemen terkecil daripada ekosistem kita, itu keluarga. Jadi tugas saya kepada anak-anak, kepada istri, kepada orang tua itu mendalui dari skala prioritas terhadap tugas usaha saya, bisnis saya maupun organisasi yang lain. Itu kalau kita memiliki skala prioritas tersebut, insya Allah kita memiliki yang saya sebutkan adalah hubungan yang secara kualitas, walaupun dilihat daripada mungkin menit atau detik dari hubungan interaksi saya dengan ibu saya, dengan istri dan anak-anak maupun saudara-saudara saya itu nggak sebanyak dengan mungkin kawan-kawan yang lain, tapi intensitas dan kualitas daripada interaksi saya sama keluarga itu saya jaga betul gitu. Bahwa kalau kita misalnya bertemu sama orang tua itu komunikasi dua arah itu harus jalan. Jadi saya tanya, ibu bagaimana? Jadi mungkin bukan hanya basa-basi datang terus store muka seperti itu, tapi benar-benar terjadi diskusi gitu. Pengalaman mama apa yang minggu lalu bisa kita share dan saling belajar. Ini yang paling sering terjadi diskusi, dan intensitas kualitas terhadap pertemuan saya tiap minggu sama ibu, biasanya hari Jumat ya, saya datang ke rumah ibu itu selalu berjalan, dan ibu komunikasi itu nggak pernah putus. Sekarang apalagi udah ada SMS, ada BBM, ada email, ada komunikasi online. Alhamdulillah silaturahim itu tidak pernah terputus. Dan menurut saya kunci kesuksesan seorang pengusaha itu adalah bagaimana dia mengelola keluarganya. Kalau dia keluarganya aja dia nggak bisa kelola, bagaimana dia mengelola usahanya gitu. Jadi saya selalu kalau meneliti calon mitra saya, kalau kita berinvestasi dan lain-lain, selalu poin pertama yang saya gunakan sebagai parameter atau reference adalah bagaimana keluarga, hubungan dia dengan keluarganya. Jadi itu yang keharmonisan tersebut yang menurut saya adalah tanpa kompromi, karena at the end of the day, di ujung-ujungnya yang paling matter, saya pernah bangkrut, yang membantu saya itu nggak ada teman-teman, yang bantu itu keluarga gitu. Saya ingat banget waktu saya di PHK bangkrut dari Singapura, itu saya dianggap seperti orang yang memiliki penyakit kusta gitu. Teman-teman nggak ada yang mau deket sama saya. Saya balik tinggal di rumah orang tua saya, ibu saya masukin amplop tiap hari kalau saya lagi berusaha cari klien dan lain-lain, karena dia tahu bahwa saya nggak punya uang gitu. Kalau bukan keluarga yang memberikan seperti itu, nggak ada, karena teman is teman. Tapi banyak teman yang ya walaupun dia baik sama kita, tapi pada akhirnya teman itu yang kita sebut sebagai fair weather friend. Jadi gini, kalau musimnya bagus saja dia menjadi teman kita, tapi yang selalu menjadi konstan itu adalah keluarga, dan keluarga itu adalah ring pertama kita. Kesuksesan kita mau menjadi apapun juga pasti bergantung dengan hubungan kita dengan keluarga. Jadi salam sama ibu, dan mudah-mudahan kualitas hubungan sama ibu tetap baik sampai akhir zaman. Amin. Mas ada yang masih? Ayo silakan. Gak apa-apa ya? Ya. Terakhir sepakat gak nih? Enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi dari Surabaya. Saya berbisnis ular, Pak Sandi. Ya, pertanyaan pertama adalah
Yang pertama adalah bagaimana cara Bapak berkenalan dengan seseorang baru. Ya, jadi berkenalan dengan seorang klien hingga seorang klien itu katakanlah bisa jaga hubungan dengan kita. Anggaplah kalau sekarang memang Pak Sandi sudah terkenal, tapi kalau dulu waktu masa-masa sulit, bagaimana agar orang itu interest dengan Pak Sandiaga Uno. Yang kedua adalah, ada nggak Pak saran buku untuk kita baca sebagai startup entrepreneurship sama mungkin alokasi waktu yang bisa kita gunakan untuk membaca dalam satu hari? Terima kasih. Oke, yang pertama buku dulu deh. Buku banyak banget yang menurut saya bagus dan saya nggak punya kira-kira nggak punya satu favorit daripada buku entrepreneur yang menurut saya di atas dari segala-galanya. Tapi baru-baru ini salah satu buku yang menurut saya cukup inspiratif, buku terbitan Gramedia yang diterbitkan mungkin tahun lalu, bercerita tentang seorang pengusaha yang sekarang sukses sekali, pengusaha pribumi, yaitu Pak Hairul Tanjung, judulnya Anak Singkong. Itu buku saya baca dari cover to cover sekitar seminggu. Saya menangkap bahwa yang dia sampaikan itu adalah bahwa bukan bagaimana menjadi pengusaha, tapi bagaimana mengelola diri sendiri. Jadi bagaimana dia melihat peluang, bagaimana dia menjaga kepercayaan dan lain-lain. Jadi itu yang menurut saya yang paling salah satu yang menarik. Ada juga buku terbitan Gramedia juga. Sorry, ini buku terbitan Nora Books tentang Pak Dahlan Iskan. Itu juga sangat inspiratif. Saya baca kemarin yang pertama Sepatu Dahlan, sekarang yang kedua adalah Surat Dahlan. Itu juga saya baca, dua-duanya menarik dan menurut saya walaupun ada sedikit fiksinya, tapi itu benang merahnya juga adalah bagaimana seorang Dahlan Iskan itu tumbuh berkembang dan mencoba menangkap peluang. Ada juga buku yang kalau mau lebih teknis terhadap manajemen adalah buku karangan Pak Darwin Silalahi. Itu adalah presidir daripada Shell Indonesia. Judulnya adalah It is life story, not job title. Jadi ini adalah kisah hidup, bukan pangkat kerja. Nah itu menceritakan bahwa seorang bekerja itu bukan mencari pangkat, tapi bagaimana menoreh kisah kehidupan kita sehingga pas nanti kita sudah tidak ada, orang lain membicarakan kita tentang kisah hidup kita, bukan pencapaian kita dalam pangkat kepangkatan kita di tempat kita bekerja. Itu juga sangat inspiratif menurut saya. Jadi buku-buku ini available, dan kalau misalnya saya rasa kita juga jangan terlalu terjun dan apa namanya melihat daripada, karena kisah-kisah sukses ini selain menginspirasi kadang-kadang meninabobokan kita juga. Jadi kita harus hati-hati melihat di mana buku-buku tersebut mendorong kita untuk bekerja dengan lebih serius, dengan lebih kerjanya lebih termotivasi, tanpa akhirnya hanya bermimpi untuk mendapat pencapaian dari buku-buku tersebut. Nah ini yang menurut saya ingin share. Tadi pertanyaan pertamanya apa? Oke. Nah ini penting nih, karena dari segi kita sebagai seorang pengusaha itu atau entrepreneur itu adalah satu hal, yaitu life is about selling, life is about marketing. Jadi hidup itu kita selalu memperkenalkan, menjual, dan memarketingkan diri kita sendiri dan usaha kita. Nah, saya selalu melakukan research mendalam tentang calon klien saya. Jadi sebelum saya ketemu dengan calon klien saya itu, saya pelajari siapa dia, apa kegemarannya, berapa anaknya, dia lahir di mana, sekolah di mana, olahraga yang dia tekuni apa, tim kesayangannya apa. Jadi misalnya saya ketemu seseorang itu, saya bicara mengenai universe yang luas sekali gitu. Jadi icebreaker saya terhadap seseorang itu selalu mencari apa yang menjadi interestnya dia. Karena ada seorang calon klien misalnya interestnya adalah budaya, cari
apa di dalam aspek kebudayaan itu yang kita mengerti sehingga kita bisa bercerita dan mengimpress dia. Karena waktu kita untuk mengimpress dia itu tidak lebih dari 3 menit. We only have 3 minutes. 3 menit itu kita harus memberikan impresi kepada dia bahwa kita adalah orang yang layak dia jadikan sebagai seorang mitra atau layak yang dijadikan sebagai seorang yang memberikan servis kepada kita. Jadi waktu saya pertama kali ketemu Pak Dahlan, saya tahu bahwa dia salah satu kegemarannya waktu itu dia adalah klien pertama saya. Pak Dahlan itu ya selain sebagai seorang jurnalis, dia juga senangnya main volley. Jadi saya riset itu tentang olahraga volley dan saya tahu pemain-pemain yang terkenal dan tim-tim yang dia sukain. Jadi begitu kita ketemu sama dia, kita bisa bicara. Saya waktu itu pernah juga punya klien orang asing. Saya bisa tahu sekolahnya dia di mana, nama tim sekolahnya apa, dan kuat di bidang sport apa. Itu harus kita ketahui. Kita kalau kenal orang, kita akan impress dia. Begitu kita berkenalan, kita tahu nama anaknya, lahirnya tahun berapa, anaknya ini sekarang sekolah di mana. Dia akan impress sekali karena kita melakukan research terhadap dia. Nah, ini yang nggak bisa dibeli. 3 menit itu tidak bisa dibeli. 3 menit itu akan memberikan suatu impresi yang kepada mereka yang akan kenal terus. Misalnya saya salaman sama Wandi tadi, terus Wandi bilang dengan tepat nama anak saya, lahirnya di mana, dan sekarang dia bersekolah di mana, saya nggak akan lupa sama dia. Kenapa? Karena kemampuan kita untuk meresearch, untuk melakukan background informations dan background checking. Ini adalah cara kita untuk berkenalan. Dan jangan pernah lupa membawa kartu nama. Kartu nama itu adalah kunci buat kita dikenal dan diingat oleh orang. Jadi kadang-kadang para pengusaha tuh menggampangkan identitas dirinya sendiri. Dan jadi kalau misalnya dia berkenalan, itu selalu harus ada kartu nama di depan. Dia harus berikan kepada lawan bicaranya, Pak, saya ini namanya ABC, usaha saya ini. Dan di situ namanya lengkap, karena dengan kartu nama tersebut kita menunjukkan keseriusan kita. Dan kartu nama itu jangan terlalu coraknya berwarna-warni dan dengan gambar kartun dan lain-lain. Profesional, nama, alamat, tempat, website, dan juga HP kita, dan kita berikan sekelumit singkat tentang usaha kita. Nah, ini yang sampai sekarang saya masih menjalankannya, walaupun sudah menjadi pengusaha lebih dari 16 tahun, tapi kartu nama nggak ada di kantong saya. Dan selalu kalau saya terima kartu nama dari orang itu, selalu saya simpan sebagai referensi di kemudian hari.